Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar cita-citaku. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian punya cita-cita? Kalian ingin menjadi apa? Ayo. Ya, ditentukan ya dari sekarang cita-cita kalian. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Baik, ini adalah materinya. Dibuka halaman. Aku dan cita-citaku subtema 1. Ini ada orang sedang memikirkan cita-cita. Aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi. Tulis di buku kalian ya. Kalian ingin menjadi apa? Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Ini ada seorang apa? Gambar apa ini? Guru sedang mengajar anak-anak. Yang ditulis ya di buku kalian. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar. Ini adalah gambar seorang arsitek. Aku seorang ditulis di sini arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menggambar desain rumah, bangunan, seperti itu ya. Tulis menggambar, mendesain rumah, desain bangunan. Nanti diulang-ulang videonya ya untuk buat kalian pelajari. Ini ada gambar dokter hewan. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menyembuhkan hewan yang sakit. Ini adalah seorang pelukis. Aku seorang tulis pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis. Ini adalah seorang apa? Aku seorang polisi. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah polisi. Bagaimana denganmu sekarang? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak di hari dewasamu. Itu adalah cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Ditulis di sini ya anak-anak, please. Ini nanti tugasnya kirimkan Pak Guru ya, biar Pak Guru nilai. Sekarang ini adalah ada teks cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi
seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Tadi seperti ada lagunya kan, ada liak-liuknya pada saat Pak Guru membaca. Itu adalah puisi. Ini ada pertanyaan lagi mengenai ciri-ciri puisi. Ini ada kelompok, tapi kalian sedang lockdown, jadinya kerjakan individu ya anak-anak. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusi ciri teks tersebut sebagai panduan menemukan ciri-cirinya. Kamu dapat menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Menemukan tidak? Ya, ini kata-kata ya. Ini anganku melayang ke masa depan. Ini adalah kata-kata yang kemudian jadi baris. Ini baris 1. Ini baris 2, ini 3, ini 4. Susun dari kata-kata ini barisnya. Selanjutnya, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ini menjadi beberapa bagian. 2 bagian. Ini bagian 1, ini bagian 2. Tuliskan bunyi vokal dari terakhir setiap baris. Vokal ini vokalnya adalah A. Ini U, A, U. Ini juga A, U, A, U. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Iya ya. Teratur ini ya. A, U, A, U. Ini depan, ini kan A sebelum N. Ini A. Ini guru, U. Depan lagi sebelum N, A. Karena huruf vokal itu kan A, I, U, E, O ya. Ya, N bukan huruf vokal, jadi yang diambil A-nya. Sudah menunjukkan tadi ya keteraturannya. Ya, nanti ditulis ini ya, yang tulis ini. Ini enggak usah. Ini ditulis. Ini juga ditulis ya. Tuliskan kesimpulan hasil diskusimu pada kolom berikut. Ciri-ciri puisi sebagai berikut. Nah, ya ditulis di sini ciri-cirinya ini. Ini kan dijawab. Terus kalian tulis di sini ya. Ya, latihan menulis. Puisi tadi atas bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, ini bagian, ini baris ya, tersusun dari kata-kata ini. Ini ada 4 baris. Bagian itu sama dengan bait ya. Ini 4 baris ini sama dengan bait puisi, 1 bait puisi. 4 baris, 1 bait puisi. Sekarang susunlah baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian tulislah di tempat yang disediakan di sini ya. Ditulis nanti di buku. Apa ini urutannya yang mana dulu? Sungguh berjasa guruku, tulis di kalimat pertama. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Ku ingin membalas
jasamu. Nanti diulang-ulang videonya ya. Sekarang perhatikan ini. Amati hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan peliharaan itu mempunyai anak? Di sekitaranmu punya apa saja? Ada apa saja hewan di sekitarmu? Ayam ada enggak? Ya, ayam, perhatikan ya. Ayam itu ada anaknya. Anak tentu lebih kecil dari ayam dewasa. Atau ibunya ayam itu lebih besar dari anaknya. Kemudian ada kelinci ya, sama saja. Ada kucing juga. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup itu misalkan ayam itu dari telur kemudian netas jadi ayam kecil, kemudian menjadi ayam dewasa. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Nanti dibaca terus di buku kalian ya sampai bawah. Amati gambar hewan peliharaan berikut. Kerjakan lagi ya anak-anak. Ini adalah apa? Kucing dewasa. Oh iya, ini diurutkan ya anak-anak, dikasih nomor ini kelowongannya. Kalau nomor 1 itu yang dari kecil dulu. Contohnya ini kucing kecil 1. Nah, kucing sedang 2. Nah, ini kucing dewasa 3. Seperti itu ya teman-teman ya anak-anak. Nah ini juga kalian pasti udah bisa kan. Ya diurutkan. Udah kelas 4 udah bisa semuanya ya. Itu. Nah, tahapan siklus hidup hewan itu tulis ya ini. Dari kecil. Kemudian dari kecil, terus sedang, terus dewasa. Itu ya anak-anak. Ya, dari materi yang sudah kita bahas, jadi kita ya seperti cukup ya, seperti ini dulu. Pelajari di rumah apa yang telah guru sampaikan. Baik, dari yang sudah kita pelajari tadi, ada yang dapat menyimpulkan? Ayo, kita tadi belajar apa saja? Belajar mengenai cita-cita. Cita-cita tadi ada apa saja? Menjadi apa saja? Pertama, jadi seorang guru. Tadi yang sudah kita bahas ya. Guru itu pekerjaannya mengajar. Apalagi tadi arsitek ya. Pekerjaan arsitek adalah menggambar desain. Kedua adalah dokter hewan. Ketiga adalah dokter hewan. Tugasnya adalah menyembuhkan hewan yang sakit. Yang keempat adalah pelukis.
Pekerjaannya adalah melukis. 5 adalah polisi. Kerjanya adalah menertibkan lalu lintas. Kita terus tadi belajar tentang puisi. Kata-kata puisi tersusun dari menjadi apa tadi? Kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris itu adalah bait baris puisi. Baris puisi ada 4. Kalau ada 4 baris itu dinamakan bait puisi. Nanti diulang lagi kalian. Kemudian kita telah belajar yang terakhir adalah telur hidup hewan. Telur hidup ayam bagaimana tadi? Dari telur, kemudian anak ayam, kemudian ayam kecil, terus ayam dewasa. Ya baik, seperti itulah materi pada video ini. Kalau masih bingung, kalian bisa tanyakan di komentar atau japri Pak Guru juga bisa. Baik, tetap jaga protokol kesehatan 3M. Stay at home. Ayo kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.